Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gembi Krisanda. Nah, pada video kali ini saya kembali membahas soal matematika. Pasti kita bertanya-tanya kenapa sih banyak bahas soal matematika. Sebenarnya saya berencana untuk melengkapi pembahasan soal matematika ini satu buku. Ya, bukunya dari Bapak Dumairi tentang matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi. Nah, di buku ini saya benar-benar tidak melakukan modifikasi, lebih kepada ini buku yang pernah dulu saya pelajari di S1 dan sekarang saya merasakan bahwa basic dari matematika tersebut merupakan basic dari ekonomi, ilmu-ilmu ekonomi, terutama mikro makro, bahkan mungkin yang udah nanti advance kayak monetary economy juga yang basisnya emang matematika. Nah, kenapa saya concern saya terutama ini untuk mendevelop knowledge tentang matematika dan matematikanya sangat sederhana. Nah, tidak semua dari kita memiliki kemampuan matematika yang bagus, especially kalau misalnya dulu kita dari IPS ataupun kita dari kelas bahasa. Jadi untuk engage ke matematika itu agak susah. Dan bahkan pengalaman saya anak IPA pun, karena dulu saya mempelajari soal hukum-hukum fisika dan kimia, tapi di ekonomi seni concernnya tuh udah lebih beda kayak gitu. Nah, kayak matematikanya mungkin tidak serumit yang dahulu, tapi ini lebih ke terapannya gitu. Jadi dari kita yang lama nggak belajar matematika, kadang tuh kita agak sulit memahami teori yang kompleks ketika teori dasarnya juga lupa-lupa ingat. Jadi concern saya pertama adalah untuk benar-benar kayak udah di luar kepala soal something yang sangat simple kayak gitu, kayak operasi tanda, operasi bilangan. Kadang-kadang kita tuh udah mengerjakan integral, derivatif, tetapi kita salah tuh di dikit banget. Matematika itu seperti itu. Kalau misalnya salah dikit ya udah salah semuanya. Itu pengalaman saya sih. Jadi kayak operasi tandanya jangan sampai salah. Kok hasil integralnya nggak sama ya sama yang ada di buku, kok nggak sama ya dengan penjelasan. Ternyata ada dikit banget kesalahannya, miss dari minus, harusnya hasilnya minus tapi kita buat plus karena kita lupa kali ya, karena kita tidak teliti dengan operasi tanda. Kemarin saya juga menjelaskan tentang operasi tanda. Terus yang sangat krusial kalau misalnya kita pengen bahas integral, kalau kita misalnya pengen bahas soal derivatif, ada nanti derivatif majemuk, diferensial sederhana dan diferensial majemuk. Ada di diferensial sederhana, saya akan buat video itu, nggak tahu nanti di series ke berapa. Nah, di differential sederhana aja itu ada 20 kaidah dan mungkin saya nggak akan bahas semuanya, saya akan pilih-pilih beberapa kaidah yang lebih relate untuk penerapannya nanti dan juga ada juga di diferensial selanjutnya itu diferensial majemuk, ada juga beberapa kaidah sama integral juga. Nah, basis dari kita tahu gimana memahami integral dan diferensial, yang sangat nggak bisa kita lupakan itu adalah operasi pangkatnya. Jangan sampai nanti kita udah bahas integral dan diferensial, uh, beberapa kaidah penjumlahan, perkalian, operasi pangkat itu kita lupa. Nah, pada video series ini saya akan saya konsen ke pangkat apa sih, operasi pangkat, dan apa aja sih kaidah-kaidahnya. Kenapa matematika sangat krusial terhadap ekonomi? Kita percaya bahwa bapak ekonomi itu Adam Smith ya, dengan bukunya The Wealth of Nation itu basis dari ekonomi liberal. Back then, tapi bapak ekonomi modern itu adalah Paul Samuelson. Jadi dia seorang engineer yang nge-proof soal logiknya, perilaku ekonomi, soal kegiatan-kegiatan ekonomi, teori-teori ekonomi itu basisnya adalah argumen. Saya kurang paham juga ya dengan ilmu sosial sains yang lainnya kayak hukum dan lain sebagainya. Saya kurang tahu juga metodenya seperti apa. Tapi khusus di ekonomi sendiri, postulat atau dalil itu dibuktikan melalui eh, matematika. Saya di salah satu seminar ada dosen yang dari Australia, kalau nggak salah itu Australia, Australia National University ya, ANU ya. Nah, di sana dia jelaskan, saya bertanya sih, kenapa sih ekonomi itu concern banget sih sama matematika? Apakah penelitian-penelitian atau metode penelitian yang menggunakan
basisnya non matematika yang nggak banyak persamaannya, yang nggak banyak kalkulasinya itu memiliki tempat di jurnal-jurnal yang berbasisnya Scopus atau terindeks lah bahasanya, terakreditasi gitu. Nah, jawaban dari dia katanya apa sih basis dari pembuktianmu kayak gitu. Apakah cuma klaim aja, apa sih basis dari klaimmu? Jadi semua orang bisa membuat klaim kalau kalau dia tidak memiliki standar baku yang sama gitu kan. That's why matematika itu menjadi basis dari logika, logik atau basis dari argumen kita terhadap ekonomi. Nah, sederhananya adalah seluruh kegiatan perekonomian itu most likely dimodelkan dengan model matematika yang disepakati uh, seperti itu seharusnya gitu mah. Jadi ini itu hanya awalan. Jadi bahasanya kayak ilmu matematikanya dulu, tapi dari ilmu matematikanya itu nanti akan saya jelaskan mengenai apa ya bahasanya ilmu matematika ini tuh apply-nya tuh di mana gitu. Nah, kebanyakan nanti akan saya buat juga dari penerapan ilmu matematika ini tuh di bidang ekonomi apa apa saja gitu.